Oke, baik. Salam sejahtera kepada rekan-rekan guru sekalian. Jadi sesi kita pada hari ini, bengkel kita ini, saya akan tunjukkanlah secara umum, secara asal, bagaimana cara untuk buat apa nih Google Form dari peringkat asas sehinggalah mungkin peringkat yang 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 menarik lah, yang kita boleh hasilkan dalam bentuk lebih menarik. Jadi tujuan awal untuk apa nih bengkel ini sebenarnya kita ada 11%, seperti yang pengetua bagi tahu hari itu ada 11% lagi pelajar bersama dengan 268 pelajar kah, yang belum lagi mengaktifkan dorang punya Google Form lah, ID D5 dorang, ID Google Classroom dorang. So untuk mengatasi masalah pengaktifan ini, pengetua dia mencadangkan untuk semua guru buat kuis untuk subjek masing-masing, satu kuis sahaja dalam 20 soalan dan berfokuskan kepada soalan objektif lah. Oke, soalan objektif sahaja. Dan apabila dorang mau buat kuis ini, maka ketika itu dorang mesti mau login dahulu ID Google Classroom dan kemudian barulah dorang boleh menjawab. So kalau dorang tidak dapat jawab, means dorang gagal untuk mendapatkan markah tersebut lah. Jadi itu dia punya tujuan utama, tujuan awal. Baik, bila semalam diumumkan bahwa kita akan PDPR lagi selepas, yaitu selama 2 minggu, yaitu selepas cuti raya ini, maka mungkin saya akan selipkan sedikit lagi berkenaan dengan macam mana kita boleh terus buat link untuk PDPR dengan menggunakan platform Google Form inilah. Oke, mungkin ada sudah yang di kalangan kamu memang, of course saya tahu memang pandai guna sudah. Kalau rasa lebih kurang saja apa yang kamu sudah tahu, kamu boleh coba mungkin kamu ada ide yang lebih baik. Oke, kita anggap bengkel ini sebagai satu sesi perkongsian saja. Oke, mana yang saya tahu saya coba kongsikan, dan mana yang kamu tahu kamu boleh kongsikan supaya kita semua akhirnya tahulah. Oke, baik. Untuk memulakan bengkel ini, sebelum itu saya tes dulu mic. Boleh satu orang respon, boleh dengar kah? Sangat jelas. Oke, terima kasih. Manis. Dengar jelas. Oke, terima kasih. Oke, so saya akan terus kepada presentation lah. Kita buat hands on saja kalau boleh ya. Tidak, kamu boleh buka juga Google Form kamu masing-masing. Oke, supaya lebih cepat tangkap lah dengan apa yang disampaikan. Oke, baik. Untuk memulakan, ini saja dari awal lah, dari basic lah. Anggap saja yang budak-budak punya pengajaran. Oke, so apa yang kita boleh buat mula-mula, sama ada kita boleh masuk ke Google Drive kita dengan menggunakan account D5. Pergi ke Google Drive, kemudian kita klik New di atas sebelah kiri nih, ada kan? Lepas itu kita pilih Google Form. Oke, pergi ke anak panah ini dan kita boleh pilih blank form lah. Oke, so dia akan bawakan kita kepada satu form, platform Google Form ini lah. Oke, yang kosong. Oke, baik. Selain daripada itu ada juga cara macam mana mau akses lah sebenarnya. Yaitu kita boleh pergi ke butang di sini atas sebelah kiri, atas sebelah kanan. Oke, kita search nih, ada form kan di sini. So kita klik sahaja form ini. Dia akan bawa kita ke tempat yang sama dan kita pilih blank quiz saja lah, begitu. Oke, jadi untuk sebagai permulaan kita ambil blank quiz ini. Oke, baik. So bengkel ini kita akan fokuskan kepada soalan objektif sahaja dulu Oke, sebab itu yang paling mudah. Oke, baik. Bagaimana cara untuk membina item-item objektif ini? Oke, pertama sekali kita anggap sahaja apa yang kita nampak pada paparan ini adalah kamu punya kertas kuis ataupun kertas ujian kamu lah. Jadi dalam kertas ujian ini pastinya mesti ada tajuk. Kita boleh letakkan tajuk ujian, katakan ujian ataupun kuis sejarah lah, kita letakkan kuis sejarah. Oke, kemudian untuk ubah tajuk ini kamu nampak atas sebelah kiri ini, kamu klik sekali yang blank quiz ini, otomatis dia akan kenapa tidak berubah nih? Siapa? Alah, ada yang tidak terhubung nih.
Oke, tidak apa. So, di sini kita ubah dia punya nama file. Oke, ini adalah benar-benar asas yang kita perlu buat dahulu lah. Kemudian kita pergi kepada setting atas sebelah kanan ini, setting, kita setkan dia dahulu. Ini dia. Oke, restrict to users in Ministry of Education Malaysia. Maksudnya dia akan kasih apa? Kasih orang-orang yang dibenarkan lah untuk masuk ke quiz ini kan. Hanyalah mereka yang ada ID MOI ataupun lebih mesra kalau kita panggil dia sebagai ID D5 itulah. Okay, so kita pastikan kita cek ini dan kita tekan save. Maka kalau kita tekan save nanti link untuk Google Form ini kan kita share dengan dorang. Bila dorang klik, dorang mesti perlu masukkan dorang punya ID D5 dahulu. Okay, kemudian barulah boleh akses. So dengan tujuan itu kita harap kita boleh selesaikan yang 11% pelajar yang tidak teranu itulah. Oke. Jadi kemudian apa yang kita buat? Saya percaya ramai yang tahu tentang Google Form ini. Memang kita boleh buat soalan objektif kan. Jadi saya akan kongsikan biasanya apa yang kita buat. Oke, apa yang biasa kita buat ialah kita cari dahulu soalan. Kalau dalam buku, habis bateri, saya cas dulu sekejap. Oke, katakan ini adalah soalan kamu lah dalam format words kan. Oke, jadi biasanya kita akan kasih copy paste lah. Begini kan. Oke, soalan yang pertama kita copy. Lepas tu pergi kepada Google Form tersebut, kita paste di sinilah. Oke, dan ini kita jadikan dia sebagai soalan 1. Oke, siap soalan 1. Oke, dan di sebelah kanan ini adalah kategori soalan. Apakah kategori soalan yang kita ingin buat? Apa? Salah lagi wire. Oke. Yang kita akan buat. So ini untuk soalan ini adalah soalan objektif. So kita pilih multiple choice lah. Oke. Dan dia sebenarnya ada banyak kategori di sini. Ada short answer, paragraph dan sebagainya. Oke. Jadi untuk jawaban di sini biasanya kita akan type satu-satu. Oke. Tapi kalau kamu ada soft copy, oke, sebenarnya tidak perlu. Apa yang perlu kamu buat? Kita copy sahaja A sampai D ini di sini. Oke, tekan kanan copy. Lepas tu kita paste di option 1, maka otomatis dia akan jadi A, B, C, D. Oke, tidak perlu kita type satu per satu lagi lah. Oke, cuma mungkin kita kena double check mana yang perlu ada apa nih space kah apa, kita double check sahaja lah untuk ubah. Oke. Oh, ada satu lagi sebelum saya teruskan. Ini adalah satu quiz ataupun biasanya ujian ringkas pun kita boleh buatlah dengan kaedah ini. Dan bila kita sebut tentang quiz ataupun ujian, dia perlu ada pemarkahan. So dalam quiz yang kamu nampak ini sebenarnya belum ada lagi sistem pemarkahan dia. Oke, jadi apa yang kita perlu buat di sini untuk dijadikan sebagai satu quiz yang ada sistem pemarkahan? Kita pergi kepada setting di sini. Sorry ya. Ngambah. Di setting, kemudian kita pergi ke quizzes sini, tekan yang ini. Oke. Lepas itu di sini kita make this a quiz, kasih aktifkan yang ini. Oke. Baik, apabila kita tekan yang ini make this a quiz, kita save, maka di sini bawah akan ada satu butang answer key. Oke. Kalau tidak ada butang ini, kalau kita tidak cek yang ini, kamu dapat lihat kalau tidak ada butang itu, kamu tidak akan nampak dia punya answer key. Tidak mana satu jawaban bagi 4 pilihan ini. Oke, maka itulah yang kita perlu buat. Pastikan kamu pilih yang ini dan tekan save. Oke, kemudian apa jawaban untuk soalan ini? Apa jawaban untuk soalan ini? Oke, kita pergi tekan pada answer key itu. Ya, Pak, saya kasih approve loh orang yang masuk. Oke, kita pergi kepada jawaban answer, kita pergi pada butang answer key itu, maka kita tekanlah sama ada jawabannya A, B, C, dan D, ataupun apalah. So, kita tekan, let's say ini adalah jawabannya. Kita cek yang ini, kemudian pada marka ini kita ubah kalau objektif satu marka kepada satu soalan kan.
Oke, terpulanglah. Kalau kita ada 20 soalan, kita mau cukupkan dia kepada 100 marka, maka kita kasih letaklah 5 marka bagi setiap soalan. Itu terpulang dengan guru-guru. So, untuk contoh yang di sini saya letaklah 1 marka, ya, untuk 1 soalan. Kemudian, jangan lupa tekan required di sini. Apa fungsi required ini? Adalah kalau orang tidak menjawab soalan yang pertama nih, maka orang tidak akan boleh tekan butang next untuk ataupun butang submit. Ya, orang mesti juga jawab soalan ini. Barulah orang boleh pergi ke peringkat yang seterusnya. Oke, baik. Kemudian macam mana kita membuat soalan kedua? Ya, tidak perlu kita type, ya. Kita tekan sahaja duplicate nih, oke, copy. Bila kita tekan duplicate, dia akan automatically dia copy keseluruhan fungsi deh soalan yang pertama. Oke, jadi apa yang kita perlu buat di sini hanyalah kita perlu ubah sahaja soalan, maka kita copy soalan yang nomor 2. Oke, copy soalan nomor 2. Oke, dan kita paste di sini. Oke, tekan kanan, tekan paste lah. Oke, dan kita namakan ini sebagai soalan 2. Oke, baik. Dan saya buat lagi, oke, settle. Yang lain itu tidak payah ubah, kecuali answer key adalah kita tekan answer key ini sekali, kita ubah dia punya jawaban, mana satu jawaban dia. Oke, saya akan coba buat dalam satu lagi soalan. Oke, kemudian kita pilih soalan yang ini. Oke, ini tekan paste, ketikkan soalan yang itu. Ya, dia bersambung-sambung bagaimana ya, tidak apa. Oke, katakan ini adalah soalan yang ketiga dan jawaban dia pun sama juga, kita copy terus E hingga ke D. Oke, tekan klik ini, tekan copy. Lepas itu ini kita boleh padam yang lain. Padam dahulu pada opsi yang pertama ini saja kita tekan paste. So, macam soalan-soalan tadi dia akan automatically pergi sampai di terus. Oke, baik. Jadi di sini ada 3 soalan sudah. Jadi apa yang kita perlu buat, kita tengok adalah preview apa yang pelajar akan nampak apabila kita sendkan link ini kepada mereka lah. So kita tekan butang mata di atas sebelah kanan ini, nampakkan preview, maka inilah yang akan keluar. Actually ini aktif. Kamu boleh coba jawab sendirilah. Oke, katakan sekarang yang ini saya berikanlah ini adalah B jawabannya, ini adalah C jawabannya, ini adalah D. Kemudian bila saya tekan submit, oke, secara otomatis dia cakap sudah direkod dan dia suruh view score. Apabila kita view, dia akan bagi tahu apa jawaban yang sebenarnya. Di sini correct answer dia apa? Di sini pun sama. Oke, betul satulah. Dan yang ini adalah soalannya mana? Ini adalah view di tempat pelajar. Jadi di sini kamu akan nampak total points ya. Pelajar akan nampak berapa marka yang dorang akan dapat. Oke. Jadi untuk tujuan kuis, peminaan kuis yang pengetua suruh buat ini, kita hanya perlu sediakan 20 soalan. Oke, 20 soalan untuk pelajar buat. Oke, semua pelajar dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 lah. Oke. Baik. Macam mana pula dengan kalau kita mau, ada satu yang saya lupa pula. Untuk kuis ini, kita perlu ada dia punya nama, bahkan pengisian nama dan sebagainya. Oke. Jadi di permulaan tadi itu, sebelum saya buat langkah pengisian soalan ini, tadi macam mana saya kasih keluar ini, saya tekan tambah, dia keluarkan begini. So dengan kaidah yang sama lah, di awalan dia nih, apa yang kita minta adalah minta dorong isi nama, betul? So kita tekan yang ini, lepas itu di sini kita pilih format soalan dia atau format porang dia adalah short answer. Jadi question dia di sini kita ubah kepada sila isi nama Anda. Oke. Required supaya orang wajib isi. Answer key tidak ada. Kita kosongkan sebab ini hanya nama. Oke, lepas itu tekan sahaja dan. Oke. Kemudian selepas nama biasanya kita akan create class. Oke, di sini kelas sila pilih adalah Anda. Oke, di sini kalau kamu ajar banyak kelas, maka kita boleh buat ada 2 kelas. Kita guna sama juga multiple choices. Contohnya kita sediakan apa kelas yang kita ajar. Contohnya 5 inovatif dan juga 5 cemerlang.
satu. Nila. Oke. Baik. Ini selepas itu baru kita tengok preview dia. Inilah kejadiannya. Oke. So isi nama Anda. Saya akan isilah. Jason. Lepas itu saya dari kelas 5 cemerlang. Ini adalah jawapan saya untuk kuis ini. Selepas itu saya akan tekan submit. Selepas tekan submit, oke. Sebagai pelajar kita akan view score, tengok apa yang saya dapatlah. 0/3, memang saya sengajakan lah. Oke, 0/3 dia dapat. Oke, jadi markah dia tolong semak dan dia tolong kira terus. Pada masa yang sama dia akan bagi jawaban yang sebenar terus. Jadi boleh pelajar boleh buat refleksi selepas habis menjawab soalan ni lah. Oke. Dan di tempat guru pula, apa yang kita boleh buat? Oke. Katakan kuis ini kita sudah siapkan untuk pelajar dan pelajar jawab. Oke, nah dan kita mau cek balik lah kan. Kita pergi kepada Google Drive dan biasanya kuis yang kita buat itu dia akan berada di quick access lah. Senang sahaja kita mau cari. Kalau tidak kita cari sahaja kuis yang kita mau kita namakan itulah. Contohnya ini kuis sejarah kan. So kalau kita mau view pelajar punya score, so kita double klik yang ini. Oke, nah, inilah borang kita buat tadi itu. Ini adalah ruang kerja kita sebagai seorang guru lah. Ini adalah paparan guru ataupun ruang kerja kita tuh. So kita pergi kepada responses. Ini ada 2. Tekan yang ini. Jadi di sini kita akan dapat lihatlah. Okay, siapa yang sudah menjawab kuis. Analisis di sini pun ada, yaitu berapa orang jawab, berapa berapa pelajar jawab dari kelas mana. Lepas tu pelajar yang jawab, dia buat analisis item teruslah. Pelajar yang menjawab soalan B, berapa ramai dan seterusnya. Oke, baik. Kemudian kalau kita mau tengok senarai siapa yang menjawab kuis ini, kita tekan, nampak di kan create spreadsheet nih, kita tekan. Lepas itu kita tekan create. Oke, automatically kita akan dibawa ke paparan yang ini, yaitu dia buka di spreadsheet lah. Oke, di sini kita boleh lihat oke, contoh dia yang saya tes tadi itu jam berapa dan bila masa pelajar itu jawab. Kemudian nama ada di sini, oke. Semua ada. Dan apa jawaban dia untuk soalan pertama, apa jawaban mereka untuk soalan kedua, soalan ketiga, dan seterusnya. Oke, ini dia punya analisis lah. Dan untuk markah, ada tadi sini itu, di mana sudah? Ini pula, sini depan lah, oke. Markah dia yang kita akan dapat. Jadi, of course, bayangkan kalau ada pelbagai pelajar dari pelbagai jenis kelas kan, memang akan banyaklah banyak. Contohnya di sini akan ada 5 ino ataupun 5 cem kan. Oke, jadi apa yang kita buat di sini kita boleh coba manipulasikan ataupun kita coba sortkan dia, kasih susun dia ikut huruf lah. Oke. Jadi dengan itu kita akan dapat susun kelas-kelas ini mengikut nama. Oke, dan barulah kita tengok kumpulan pelajar dari kelas mana dengan markah apa yang orang dapat perolehi. Oke, baik. Itu adalah begitu sajalah sebenarnya untuk membina Google Form ini secara asas. Oke, baik. Setakat ini ada soalan dulu sebelum saya teruskan dengan peringkat yang seterusnya. Oke juga. Ini semua sudah tahu juga kan? Oke, baik. Seterusnya saya akan kongsikan bagaimana cara sekiranya contoh dia soalan-soalan itu melibatkan gambar raja. Oke, ada gambar raja yang kamu kena masukkan di sini. Oke, baik. Kita pergi kepada soalan kamu itu tadi, sama ada kamu siapkan dalam PDF ataupun Word silakan. Oke, katakan soalan ini, contoh dia ada nih, nampakkan gambar raja nih. Kasih zoom dulu. Ini gambar raja yang saya mau isikan dalam soalan tersebut. Untuk soalan nomor mana yang ada gambarnya? Ayolah gambar ini lah, katakan soalan nomor 4 lah nih. Oke. Jadi ini gambar raja saya mau isikan di sana. Apa yang saya boleh buat di sini? Oke, untuk crop gambar raja yang ada di sini, kita boleh guna snipping tools yang sebelum ini saya pernah tunjukkan kepada kamu. Kamu pergi ke search button ini, kamu tekan snipping, type snipping, nih, snipping tool lah. Tekan snipping tool ini, oke, dia akan keluar box begini kan.
Jadi sebenarnya kegunaan dia adalah dia tolong kita crop gambar raja terus dan savekan dia dalam format PDF. PDF, JPEG. So kita tekan new dan kita drag, inilah gambar raja yang saya mau. Oke, kemudian dia akan crop bagian itu. Saya pergi ke file, saya pergi save as, dan tadi saya cari baliklah di desktop. Oke, dan mana sudah file? Katakan saya save di bengkel Google Form inilah. Oke, dan saya save gambar yang pertama. Save. Oke, jadi balik kepada Google Form. Apabila kita memasukkan kita punya gambar di sana, contoh dia pada soalan 3 inilah, yang gambar aja tersebut. Pergi pada soalan itu, kamu akan nampak di sebelah sini ada satu butang JPEG gambar image kan. So kita tekan yang ini dan kita tekan browse. Oke, apabila kita browse, kita tekan gambar yang ada di situ. Oke, maka keluarlah gambar tersebut. Oke, so apa saya image kita boleh masukkan, tidak ada masalah. Oke, oke, baik. Persoalan lazim yang selalu ditanyalah. Oke, yang ini hanya berfungsi untuk sejarah, untuk mungkin untuk BM ada objektif, mana-mana soalan yang melibatkan penulisan perkataan secara umum saya lah. Yang mana kalau untuk soalan-soalan sains, untuk soalan matematik dan sebagainya agak mustahil untuk kita guna Google Form ini. Oke, sebenarnya tidak juga begitu. Ada kita sebenarnya boleh manipulasikan Google Form ini dengan berbagai kaedah supaya kita boleh gunakan dia untuk, kalau boleh, untuk semua subjek, tapi dalam objektif lah. Oke, baik. Katakan sekarang saya mau buat soalan matematik. Oke, matematik. Dan kita tahu bahwa soalan matematik ini dia melibatkan formula yang mana agak susah untuk kita type di sinilah. Oke, jadi apa yang saya buat biasanya, contoh dia, saya akan, ada orang ketuk pintu. Oke, sekejap. Oke, contoh dia saya buka dulu soalan matematik sebagai contoh. Ini saya ada download. Oke, yang inilah, kan? Jadi katakan soalan matematik ini adalah soalan matematik ya. Jadi apa yang saya buat di sini ialah saya akan crop keseluruhan yang ini. Oke, crop saya keseluruhan soalan satu. Oke, snipping tool, tekan new. Soalan pertama. Oke, file, save as, soalan satu. Oke, kemudian balik kepada Google Form itu tadi. Oke, ini katakan kuis matematik lah sudah kan. Oke, di sini masih sama lagi. Oke, katakan soalan dia adalah soalan matematik. Oke, oke, jadi sama juga kita tekan add question di sini. Lepas itu kita pergi gambar ini, tekan browse. Kemudian kita tekan soalan yang pertama. Oke, yang ini boleh juga dibuat dengan sebarang soalan yang ada di buku kerja, yang mana kita snap guna cam scanner itu kan, kita cantikkan warna dia, kemudian kita paste upload di mana-mana folder kita buat di desktop itu, kemudian baru kita tarik dia ke sinilah di Google Form ini. Oke, so inilah soalan yang pertama. Oke, jadi macam manakah cara pelajar mau jawab? Di option ini kita tekan E, jawabannya sama ada E, ini B, ini C, dan ini D. Oke, so mana satu jawaban untuk soalan ini? Jadi kita tekanlah answer key dia, kita pergi ke satu markah, contoh dia jawaban dia lebih. Begitu saja lah untuk buat soalan matematik ataupun soalan sains. Oke, jangan lupa tekan required ni lah. Oke, so basically itu cara macam mana saya buat untuk soalan matematik lah. Oke, tidak perlu risau dengan formula dan sebagainya. Means memang semua subjek boleh dibuat untuk soalan objektif. Oke, baik, setakat ni ada soalan.
minta maaf, minta satu orang respon. Boleh dengar? Satu orang respon dulu. Boleh. Terima kasih Munira. Oke, terima kasih siapa tadi itu. Oke, baik. Kalau boleh kita teruskan saya. Oke, baik. Jadi tadi saya sudah tunjukkanlah bagaimana cara untuk membuat soalan-soalan objektif. Bagaimana pula dengan soalan subjektif? Oke. Ada orang ketuk pintu. Sekejap. Oke. Untuk soalan subjektif pula, oke, kita padamkan dahulu yang ini. Oke, untuk soalan subjektif lah kan, sebenarnya Google Form ini dia agak macam mana? Dia agak selektif sedikit untuk jawabannya, sama ada yang menentukan itu soalan dia tuh kan dijawab dengan betul ataupun tidak. Oke, dia agak selektif sedikit. So, maksud saya, coba kita tengok Katakan soalan yang saya ingin buat di sini adalah soalan pertama, siapakah nama Perdana Menteri pertama Malaysia? Oke. Jadi katakan ini kita mau jadikan dia sebagai soal objektif, maka kita pergi kepada multiple choices itu, tekan option di sana, kita ubah kepada short answer yang ini. Oke, baik. Seperti contoh tadi juga, apa yang kita buat, kita kasih required yang ini, pergi kepada answer key. Oke, kita turunkan yang ini kepada 3 markah semudah subjektif. Jadi apa yang kita boleh buat di sini sama juga, untuk sistem itu cek sama ada betul ataupun tidak jawaban pelajar itu, kita kena isi di sini correct answer. Katakan Tunku Abdul. Oke, kemudian kita tekan done kan. Oke, kita akan coba tengok preview ya. Siapakah nama Perdana Menteri pertama di Malaysia? Jadi jawabannya adalah Tunku Abdul. Oke, jadi bila kita submit, lupa tulis nama. Submit. Oke, view score. Betul lah, 3/3 lah. Oke, baik, tidak semudah ini sebenarnya. Oke, kenapa? Sebab kalau kita cek balik kuis kita yang telah kita buat tadi itu kan, apa yang berlaku sekiranya pelajar dia jawab dengan menggunakan jawaban yang lain. Tunku Abdul Rahman bin salah. Oke, Tunku Abdul Rahman lah. Jadi bila dia isi nama dan kelas, jadi tekan submit, view score, apa jadi dia? Dia salah. Apa beza dari sini? Satu guna huruf besar, satu guna huruf kecil. So dia sangat selektif untuk dapatkan jawaban yang benar, yang betul. Jadi apa yang saya buat untuk mengatasi masalah ini kan, sebenarnya boleh juga kita buat subjektif. Sebab itu, tapi saya katakan dia lebih sesuai untuk soalan objektif lah, lebih sesuai. Jadi apa yang saya akan buat kalau saya membuat soalan yang sebegini kan, short answer saja, saya akan pergi ke di bawah ini, ada 3 butang di sini kan. Saya tekan nih, saya add description di sini, artinya apa arahan lain yang kita boleh beritahu mereka untuk jawab soalan ini. Jadi apa yang saya bagi tahu kan, sila berikan jawaban dalam huruf. Ini salah satu cara macam mana kita boleh meminimumkan orang punya ralat pada semakan jawaban itulah. Oke, jadi dengan ini orang akan tahu, maka orang akan coba type. Oke, sama ada jawaban dia nama penuh, dia bagi nama penuh ataupun nama ringkas dan sebagainya, itu pulang macam mana guru-guru untuk nilaikan lah. Oke, berapa markah yang dia akan dapat. Maksud saya secara manual sudahlah kalau begitu. So itulah cara untuk membina soalan subjektif dengan menggunakan Google Form. Oke, baik. Kita pergi kepada respon tadi. Inilah tadi kita coba beberapa kali. So ada 3 orang pelajar jawab, dan ada berapa peratus pelajar dari kelas mana yang menjawab. Seterusnya, apakah jawaban yang diberikan oleh pelajar. Oke, kemudian cek balik di Excel. Oke, ada sudah lah. Kamu tengok bertambah sudah
mereka yang menjawab di sini. Oke, dengan marka-marka ya. Baik, ada satu situasi di mana bila saya buat PDPR hari itu, ada pelajar coba menjawab sehingga 3-4 kali. Kenapa? Sebab dorang tahu skor dorang dapat tinggi, dan dorang tahu masa itu saya kasih post di grup parents kan, dorang punya marka tuh, so dorang berhabis mau coba. Bila objektif ini, kita tidak boleh berubah-ubah dia punya, apa namanya ini, kita tidak boleh buat satu set soalan, 2 set soalan, 3 set soalan begitu, dan pelajar coba buat. Kita boleh buat, tapi tengoklah mana kita ada masa kan. So, apa yang saya akan buat, bila dorang buat 2-3 kali, artinya nama dorang di sini kan akan appear, contoh dia 4-5 kali. Oke, contoh dia si Jason ini kan 4 kali dia jawab, dia mendapatkan marka yang tinggi. Jadi apa yang saya buat, saya hanya akan pilih yang pertama sekali, ikut masa yang pertama sekali dihantar. Beginilah, tengok masa dia. So, saya akan ambil marka itulah, begitu. Oke, dan begitu juga hari itu yang kita pernah buat soalan untuk subjek matematik. Macam mana hari itu kami buat soalan, apa namanya ini? Soalan peperiksaan kertas 1 itu. Oke, untuk semua kelas. Begitu saya cara dia. Cara yang sama lah. Oke. Kita boleh sort di sini, ikut kelas, dan seterusnya kita boleh ambil marka-marka orang. Dia terus bagi analisis jawaban lah. Oke, boleh paham setakat ini? Satu orang? Tidak apa. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, seterusnya saya akan kongsikan cara yang lebih mudah, lebih menjimatkan masa, macam mana untuk create soalan untuk soalan objektif inilah. Oke, yaitu cara dia ialah, ini cara yang seterusnya, kuis matematik, lepas itu isi nama, pilih kelas, dan seterusnya. Oke, apa yang saya buat? Saya mulakan terus dengan ini. Bila saya sudah buat option isi nama dan sebagainya, saya tekan add image nih, browse. Oke, contoh dia, satu page ini kan ada berapa soalan. Nah, ini cara yang malas lah, tapi berkesan dan pantas. Oke, sekali ada 5 soalan, betul? Jadi sini saya akan buat arahan, sila jawab ke semua soalan yang diberikan di ruangan jawaban yang telah disediakan. Oke. Baik. Jadi kita post saja gambar ini, kemudian di bawah apa yang kita buat? Kita klik yang ini, multiple choices. Kita tulis saja jawaban soalan 1. Apa dia jawaban soalan 1? E, kita ada B, C, D. Lah, begitu saja. Kemudian, ini required ya, jangan lupa. Copy lagi. Copy lagi. Ini jawaban untuk soalan nomor 2. Of course kita kena isilah dia punya nih ya. Jawaban sebenarnya ialah apa? Oke. Oh, dia punya points penting kok. Kasih 1 marka, jangan lupa. Ini contoh lah. Oke. Ini 1 marka. Begitu. Oke. Kemudian soalan ketiga. Tidak sampai 5 menit kita membuat soalan untuk objektif. Oke. Soalan 4. Dan kita hanya perlu, apa yang kita perlu buat? Kita hanya perlu sediakan soalan dalam bentuk apa saja lah, PDF kah, Word kah, oke? Dan juga dari buku pun boleh, buku kerja. Oke, yaitu kita snap, send pergi Telegram, dan kita save di desktop. Oke. Baik, katakanlah sekarang saya mau snap soalan tuh dia nampak bingkup-bingkup bah kalau kita snap dari buku kan. Contoh dia katakan, oke, soalan yang seterusnya. Oke, ini yang saya snap dari buku lah. Oke. Ya, oke, teruskan. Jadi, ini adalah soalan dia. So, kita mau crop kan, masalah dia keseluruhan ini nampak.
Jadi untuk crop ini apa yang kita buat? Tidak ada option untuk crop gambar di sini, agak susah. Oke. Jadi apa yang biasanya saya buat, saya akan bawa keluar dahulu, yaitu saya save gambar ini dari Telegram pergi ke folder kan. Jadi dalam folder tuh, inilah dari Telegram saya bawa pergi folder. Nah ini kan gambar tuh, saya mau crop dia, so saya buka dia di Windows, kemudian saya crop di sini. Sini saya crop lah. Oke. Jadi crop yang ini, sampailah kita dapat size yang yang di anu lah. Coba lepas itu tekan save, saya nge copy, kasih replace saja nih. Oke. Oke, jadilah. Oke, kemudian barulah kita pergi balik ke Google Form. Oke, ini buang, tidak payah buang. Kalau kamu mau replace, kamu tekan saja balik ke add image ini. Ini kata itu. Bukan, sudah saya save tadi tuh. Apa? Dia juga nih. Oh begini, kalau kita mau tukar image ini kan, kita pergi ke butang 3 titik ini, kita tekan change ya, change. Pas itu baru kita browse. Browse di mana sudah saya simpan tadi itu? Ini kah? Video PIBG. Mana-mana saya lah. Oke. Yang penting kita replace saja begitulah dengan cara begitu. Kita crop soalan itu. Oke. Nah, ini yang soalan apabila kita mau buat kalau kita snap dari buku kerja lah. Oke, dan seterusnya kita sendkan masukkan dalam Google Form ini. Oke, baik. Seterusnya, apabila quiz kita ini sudah siap, sudah selesai, apa yang kita buat? Kita mau share dengan pelajar kan? Oke, baik. Kalau quiz yang pengetahuan suruh buat itu 20 soalan itu, so ingat kita mesti kasih cek yang restrict to user of MOE inilah, supaya pelajar hanya akan dapat masuk ke quiz dan jawab ini sekiranya ada orang masukkan ID MOE mereka. Oke. Oke, lepas itu jangan lupa perkara kedua, quizzes ini jangan lupa kasih tekan make this a quiz. Baru kita tekan save. Oke, sekarang macam mana mau dapatkan dia punya link? Kita pergi ke butang 3 titik di sini. Oke, tekan yang ini. Kemudian kita pergi get preview link ini. Oke, ingat get preview link untuk dapatkan link dia tuh. Kemudian scroll ke bawah dan tekan butang get link. Apabila kamu tekan butang get link, ada satu di sini, nampak copy link dia bilang kan, tekan copy link. Jangan, tidak perlu risau apa yang mau tekan, asal ada benda keluar di bawah, tekan sampai dia tidak keluar macam sekarang. Oke, jadilah sudah itu. Saya sudah copy lah link dia tuh. Oke, jadi saya akan pergi ke Telegram. Lepas itu saya akan paste di sini save messages. Oke, bila saya tekan send, inilah link deh. Saya akan share dengan pelajar nih. Oke. So pelajar akan dapat link ini dan kalau kita klik memang aktif juga. Oke, dan dia akan terus jawab di sini. Oke, boleh paham untuk yang ini? Paham. Oke, last sekali saya akan kongsikan itulah cara kalau kita ini adalah untuk kuis Saya akan kongsikan bagaimana cara untuk kita buat nanti kita habis ini ada 2 minggu PDPR. Mungkin saya rasa ada guru buat benda yang sama juga, tapi anggap saja ini kita berkongsi kepada guru-guru yang sudah buat. Oke. So saya akan kongsikan macam mana untuk membuat satu link pembelajaran ataupun form pembelajaran yang mungkin lebih lebih menarik lah, barangkali banyak elemen lain kita boleh kasih masuk. Oke, saya ambil contoh 50 tidak apa kelas nih 5 jam belajar 5 inu. Oke, ini adalah contoh 5 inu. Keluar mana satu yang oke, katakan ini adalah
link pembelajaran PDPR yang saya buat sama dorang dulu lah. Oke, baik. So kita teruskan kepada ini lain pula nih. Ini yang tidak sekali apa? Ini kan. Oke, yang ini 5 inovatif contohnya. Jadi kalau kita tekan preview, apa yang saya minta ada orang, ini boleh buat sudah bahkan tajuk, isi nama, kelas Anda, oke. So saya isilah, pelajar akan isi nama dan orang klik 5 ino, tekan next, maka keluarlah orang punya cara nota dulu. Saya kasih selipkan nota, yaitu dari YouTube dulu lah di sini. Ya, sebelum orang mula menjawab, orang akan tengok dahulu video YouTube kepada yang ada. Sebab itu di sini sebelum kita teruskan tajuk pembelajaran kita ini, kemudian sebab masa itu belum ada buku teks, so saya cari yang buku teks itu. Saya guna snipping tools, saya crop, lepas itu saya paste di sinilah. Oke, paste di sini. Mana muka surat orang perlu rujuk. Kemudian bagi orang nota dan contoh dari mana-mana buku kerja lah. Ya, sebenarnya tidak banyak kerja. Kenapa saya cakap tidak banyak kerja? Tidak banyak menaip lah bagi saya. Kalau copy paste ini 1-2 langkah saja siap settle, oke. Boleh buat lah. Oke. So tidak banyak kerja sangat. Copy paste, paste, paste dan upload saja. Oke, ini adalah ruang di mana orang akan belajar dahulu lah. Oke, kalau tidak ada video pun tidak apa, mungkin boleh bagi nota kah. Cara macam mana untuk upload nota ini sama macam tadi lah. Kita klik, kita tekan upload image. Oke. Kemudian barulah bila orang sudah tahu, orang tekan next. Kemudian barulah kita pergi kepada soalan lah. Begitu. Soalan ini form 5, so saya minta orang buat di buku latihan lah hari itu. Oke, jadi orang akan tengok yang di sini dan akan jawab. Jadi di sini ruangan di sini ini kan dia bukan satu form dalam bentuk penilaian sudah. Dia lebih kepada satu form untuk orang belajar dan juga siapkan kerja rumah lah begitu. Sebab saya tidak tetapkan markah untuk dorang. Oke, yang penting dorang buat di buku latihan lah dan kita coba cek begitu. Jadi bila dorang sudah siap, saya akan suruh dorang tekan butang submit dan apabila dorang sudah tekan butang submit, inilah dan kita sebagai guru kita balik di sini. Inilah dia punya nama orang-orang yang sudah menjawab pada hari itu. Syukurlah ada 5 orang termasuk 1 orang yang bukan benar. Oke, jadi inilah orang-orang yang sudah menjawab pada tempo hari begitu. So sama juga. Jadi kehadirannya saya akan ambil di sinilah siapa yang ada nama di sini nih, itu sajalah hadir begitu sajalah. Oke, jadi balik kepada sini, bagaimana cara untuk membuat video semua ini mau kasih upload, mungkin ada yang sudah tahu, dan macam mana kita memecahkan dia kepada beberapa section, yaitu bila kita tengok paparan tadi itu kan, dia dimulakan dengan pengisian nama, pemilihan kelas, dan tekan next kan. Ya sebenarnya senang saja. Selepas kita type yang ini, section 1-3 ini kan, oke, inilah nama, tajuk apa semua ini. Kita pergi kepada slide kita yang yang ini yang paling akhir inilah. Oke, yang terakhir ini sila pilih ke sana, kita tekan, kamu nampak warna biru sini kan? Oke, kemudian baru tekan yang ini, add section. Kalau kita tekan nih, maka dia akan pecahkan kepada page yang lain terus. Di sinilah saya mula type ini lah nih, video dan nota pembelajaran. Di sinilah saya mula type tadi itu. Oke, so delete saya section, saya delete dulu. Inilah jadi dia nih. Oke, apabila selepas saya section baru ini, macam mana cara untuk saya linkkan dengan video ini lah kan? Oke, ini pun senang sahaja, kita pergi sahaja ke YouTube. Oke. Dan biasanya saya akan cari bahan-bahan dari sinilah. Saya ada subscribe kalau untuk matematik, saya ada subscribe Sefakrimet. Inilah untuk matematika. Jadi di sini katakan saya ambillah salah satu video dia. Oke, skip saja dulu. Oke, jadi katakan ini adalah video pembelajaran yang saya ingin kongsikan kepada pelajar. Jadi apa yang saya buat, saya copy di sini atas nih, dia punya URL nih kan. Tekan kanan, copy. Kemudian balik ke Google Form kita tadi, yang kita punya tempat kerja, workspace itu kan.
Oke, katakan ini tidak lah. Oke, kita sudah create section tadi. Kemudian macam mana kita mau bagi link tuh? Kita tekan saja add video di sini. Tekan sekali. Oke, so di sini kita tekan pastekan video link video tersebut. Tekan search, akan keluar tuh di sini. Oke, so apa yang kita buat? Kita klik dahulu nih ya. Klik dahulu, aktifkan dia, baru kita tekan select. Coba besarkan. Siap lah. Oke, dan kita coba namakan video ini lah. Oke, video sila kita beri arahan lah. Sila apa tadi itu? Begini yang saya anukan. Oke, begitu saja untuk kita insert video tersebut. Arahan saya bagi tadi tahannya. Oke, so inilah arahan saya. Jadi kemudian baru kita akan selitkan nota-nota lah. Ini tahu kan juga macam mana? Sama saya macam tadi. Kalau kita boleh klik mana-mana saya bahagian, tekan add image dan kemudian browse kepada image yang kita mau itulah, yang kita mau masukkan. Oke. Dan kita juga boleh kalau misalnya soalan ini sepatutnya di bawah, tapi dia pergi atas juga. Macam mana? Kita mau susun atur, kita pergi kepada butang 6 titik ini. Pergi bawah, kemudian kita drag. Kasih susun atur begitu saja. Oke, kalau tersalah. Begitu. Oke. So, ada soalan setakat ini. Untuk yang inilah. Oke, bahkan masih online juga. Oke, baik. Jadi setiap kali kita buat bahan PDPR itu tadi kan, oke. Jadi saya tidak mau menyusahkan diri. Setiap kali saya kena buat dengan cara yang sama begitu. Banyak ini setiap kali kamu buat kan, kamu ubah ini, kamu guna video ini, setiap satu begitu kan. Oke, so apa yang saya buat? Sebenarnya bila kita sudah siapkan satu, sebenarnya kita boleh copy sudah untuk buat yang lain. Oke, contoh dia. Sekarang semalam saya sudah buatlah contoh dia bahan PDPR untuk 5 ino katakan ya. Oke. So apa yang saya buat? Saya klik kanan di sini pada link pembelajaran tersebut dan saya make a copy saja. Tunggu dulu. Oke, tengok di bawah nih, dia cakap creating a copy. Oke. Bila dia sudah create, kita show file location. Oke, cari mana yang bergelap. Nampak nih? Copy of file yang tadi lah. Jadi saya gunakan yang ini untuk pembelajaran esok, contoh dia kan. Jadi saya klik dia, ini adalah file yang baru. Jangan lupa make a copy ya. Jadi apa yang kita buat di sini, kita hanya ubah tajuk yang seterusnya lah. Contoh dia sekarang ini adalah bahagian 11. Oke, bahagian 11, bab 2 dan seterusnya. Oke, video dan nota pelajaran semua arahan ini saya kekalkan sebab benda yang sama, kecuali kalau ada melibatkan tajuk lah yang berlainan kan. Ini ubahlah. Katakan sekarang video yang baru saya mau ganti di sini. Tidak apa, kita pergi ke YouTube itu tadi. Ini kan link dia tuh. Oke, ataupun kita ambil video yang lain mana-mana saja. Kita copy URL dari sini, copy. Kemudian kita balik kepada bahagian video sini kan. Jadi kita tekan butang 3 titik ini, tekan ini, dan kita change. Oke, change. Lepas itu kita paste video yang baru. Tekan search, tekan ini, select. So akan otomatis ubah kepada video pembelajaran yang baru. Oke, yang ini pun samalah. Yang ini kita buanglah kan untuk upload sekejap saja tuh. Kita cari saja mana-mana nota, kita save dalam satu folder, lepas itu kita upload lah. Oke, sama juga kita klik gambar ini yang kita mau tukar, tekan butang 3 titik. Ini 3 titik nih kan. Kalau tidak keluar, tekan dulu 1 kali di mana-mana lah. Bila dia sudah tukar, baru tekan change, kita upload lagi gambar nota yang baru. Contoh dia yang ini. Oke, katakan ini adalah nota dia yang baru tuh. Oke, siap lah. Oke, jadi paste, mana yang lebih itu kita buang sih lah. Contohnya ini buang, ini tidak berkenaan, kita buang. Jadi dengan cara ini dia cepat, dia menjimatkan masa kita untuk membuat lah. Yang penting kita ada banyak buku.
kita ada banyak sources di apa di kita punya desktop tuh. Kita ada banyak kan. Memang sekejap saja kita boleh buat satu link pembelajaran ya, ataupun dengan menggunakan Google Form ini, dia punya input sangat padat. Ya, sekejap saja kita buat. So, dia melibatkan copy paste saja. Oke. Oke, setakat ini ada soalan? Macam habis sudah kita nih. Ada soalan setakat nih? Ada. Tidak kan? Tidak sudah bahkan. Oke, jadi kalau tidak ada, sebenarnya ada banyak lagi benda yang kita boleh buat Google Form ini. Oke, banyak fungsi dia. Contoh dia, kalau kamu masih ingat, ada satu tahun tuh kita buat undian, apa namanya? Undian annual dinner kan? Oke, so apa yang saya buat sebenarnya senang saja. Jadi akan buat Apa dia? especially untuk competitions dan seakan apalah surprise dapat berdekat mengikuti. Kak, putus-putus Kak, udah berapa dengar? Jawabannya boleh sajalah kalau begitu. Oke, nanti coba ulang Kak, kalau CT berapa dengar soalan. Oke, baik. Apa sudah saya mau cakap tadi itu? Apa sudah tuh? Saya lupa sudah. Oke, biarlah, tidak apalah. Oke, ada lagi soalan lain? Tidak sudah bahkan. Nanti video ini don't worry, nanti saya akan share dia punya rekaman lah. Oke. Dan sekarang ini, saya lupa pula. Saya undian kan? Buat bentuk undian tuh kita boleh buat di sini ya. Yang macam contoh dia itulah yang saya bagi tahu tuh. Ya, undian tema annual dinner kan sebenarnya senang saja tuh. Kita type saja tajuk contoh yang untuk yang ini kan, undian tema dinner, contoh dia begitu kan. Lepas itu apa yang kita buat, kita cuma di sini tema satu. Lepas itu kita satu itu ialah apa? Kemudian kita buat tema 2, tema 3, upload gambar. Jadi bila orang isi, kemudian di sini respon itu ada analisis, tengok apa tema yang menang. Begitu sih ya toh. Oke. So tidak secanggih mana juga, tidak sesukar mana juga, tapi nampak canggih lah. Oke, jadi itu cara macam mana kita buat undian. Dan begitu juga cara baru-baru Cigo Andrea buat sebenarnya untuk undian apa namanya? YDP dan timbalan YDP untuk pesyarut agung baru-baru ini. Siapa lagi ya? Yang Cigo Anissa yang dia buat penghantaran bahan-bahan dan sebagainya, bahan-bahan video. Oke, nanti ada masa yang lain saya akan berkongsi dengan kamu semua macam mana cara untuk mau upload video lah. Oke, contohnya ataupun upload bahan kerja pelajar, yaitu tekan butang upload dan terus kita boleh upload bahan itu, dan bahan yang pelajar upload itu akan terus ke folder kita. Oke, itu nanti kita akan buat pada masa yang lain, mungkin pada hari-hari PDPR kita itulah kalau ada masa. Oke, saya rasa sampai di sini saja nih saya punya pengungsian. Ada apa-apa yang mungkin mau dikongsikan oleh kawan-kawan yang lain yang saya tidak sentuh, yang saya tidak tahu mungkin. Kasih tahu saya supaya kita sama-sama boleh dapat manfaat lah. Cikgu Jason, Ya, saya. Cikgu Jason, Oi, itu rekaman nanti boleh share ke tuh? boleh, tidak ada masalah. Nanti saya kasih share. Minta share. Boleh, tidak ada masalah. Oke. Jadi sekarang attendance ya, kita buat live lah kan. Sekarang saya akan buat live attendance untuk kita punya tema pada hari ini. Sekarang saya buat attendance kan. Attendance untuk kita punya Oke, jadi mula-mula tinggal sini ya. Boleh nampak sudah kan? Ya, boleh sudah. Oke, sorry. Betul. Oke, jadi saya mau buat attendance untuk kita punya bengkel nih. Saya tekan new, saya pergi Google Form, kemudian saya pergi blank form. Oke, saya mau kasih cantik sedikit, jadi saya tekanlah, pilihlah tema yang cantik warna dia nih. Oke, ada tempat mau ubah tema dia nih.
tidak suka warna ini, saya boleh tukar. Kalau saya mau guna image pun boleh, saya upload saja. Oke, jadi saya pilih dulu warna yang sesuai, saya kasih add, kemudian saya pilih warna itu. Oke, cantik sedikit. Oke, jadi di sini saya akan tukar. Oke, dia punya tajuk ialah kehadiran bengkel pembinaan item dengan Google Form. Oke, lepas itu description dia sini saya akan ambil tarik 27 April 2021. Lepas itu di sini saya akan tulis sila isi nama Anda, automatic short answer di sini required. Oke, lepas itu saya copy pergi bawah. Lepas itu di sini saya minta kamu isi sidang lah, sama ada sidang pagi ataupun sidang petang. Oke, required. Oke, baik. Ini sajalah untuk kehadiran yang kita perlu anukan. Ini bukan checkbox lah, ini multiple choices. Oke, supaya satu saya. Kalau checkbox boleh juga, tapi checkbox ini dia boleh pilih dua-dua jawaban. Kita tidak mau, kita mau salah satu saja. Oke, selepas itu kita pergi ke setting. Nah ini, nampak kan? Restrict to users in Ministry of Education. Ini kita uncheck. Sebab saya tidak mau kamu susah payah lagi mau login dan sebagainya. Kalau saya sharing itu, so saya tekan save. Tekan save, kemudian pergi ke butang 3 titik ini. Get preview link. Tekan. Oke, lepas itu get link. Copy link. Oke, jadi saya bawa pergi mana? Saya akan share pergi save. Dulu lah. Oke, ini nampak bengkel kehadiran item dengan Google Form. Yang mana kamu boleh cari di sudah. Oke, sudah saya share. Oke, link kehadiran untuk Google Form tuh di dalam grup WhatsApp. Jadi grup resmi WhatsApp. Nanti klik saya link tuh untuk untuk isi kamu punya kehadiran pada hari inilah, ya. Oke, saya ingat itu sahaja nih. Ada soalan lagi? Tidak, sudah bahkan. Tapi kalaupun ada soalan, tidak apa nanti. Oke, video ini nanti saya akan sharekan. Saya akan sharekan dengan rekan-rekan guru. Kemudian nanti apa soalan nanti datang saya pergi counter depan pintu inilah. Oke, counter depan pintu masuk ini dan kita coba selesaikan. Oke, Cikgu Martin, oke? Oke, Cikgu Jason, thank you. Oke, saya Nanti rasa kami itu. rujuk video tuh. Oke, kalau saya tidak di counter, cari saya asisten saya yang di sebelah pakai spek juga. Oke? Oke, saya ingat itu sahaja. Oke, terima kasih karena hadir. Minta maaf lah mengambil masa terlalu panjang, 1 jam juga. Oke, sebarang salah dan silap tutur bahasa daripada saya. Dari segi tutur bahasa saya minta maaf. Terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi pada bengkel yang seterusnya. Oke? Oke. Terima kasih semua. Bye. Thank you. Thank you. Thank you so much. Alright, thank you, thank you. Jangan lupa share. Oke, nanti saya tunggu dia download nanti saya share di ya. Alright.